Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua, yang hendaknya kita senantiasa akan mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita hendaknya mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian sholawat dan juga salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi akhiruz zaman, khatamul anbiya wal mursalin, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan juga salam kepadanya. Maka di sini hendaknya kita memperbanyak bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita juga bersolawat dan salam kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan kepada orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Dan terkait dengan pembahasan di pagi hari ini, yaitu masalah meminta ampun dan juga rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Dan kita akan membacakan sebuah hadis yang sahih, yaitu riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sini Abdullah ibnu Amr ibnu al-As beliau meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr ibnu al-As beliau termasuk sahabat yang masih muda, masih anak-anak di masa Nabi SAW. Dia masih muda dan dia meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar sendiri termasuk yang senior ya di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, baik dari segi keilmuan maupun dari segi usia juga. Dan meskipun kadang-kadang Abdullah bin Amr ibn al-As juga meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Tapi dalam hadis ini ya dari Abdullah bin Amr, kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi SAW, bahwasanya annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allamani du'aan ad'u bihi fi sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, ini kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengajarkan kepadaku sebuah doa yang aku bisa memanjatkannya di dalam sholatku. Kemudian disebutkan di dalam doanya, yaitu qul, katakanlah, ucapkanlah wahai Abu Bakar, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa hamba kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosaku.
maghfiratan min indik, yaitu sebuah maghfirah, yaitu ampunan dari sisimu, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, dan rahmatilah aku, ya. Ini rahmat, kasih sayang. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah, ya, engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis ini sahih yang mungkin kita semua bisa mengamalkan terkait dengan doa ini, dan ini disunahkan untuk dipanjatkan ketika di dalam sholat untuk berdoa dengan doa ini. Sehingga disebutkan di dalam syarah Taisirul Alam, yakni syarah Umdatul Ahkam, bahwasanya di antara faedah hadis yang telah ana sebutkan, yaitu pertama adalah istihbabu hadad doa fi shalah, yaitu disunahkan untuk berdoa dengan doa ini di dalam sholat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kapan waktunya, apakah di saat ruku, apakah di saat kapan gitu, nanti ada pembahasan khusus. Maka di sini Al-Imam As-San'ani beliau mengatakan la yahfa, yani husnu hadza tartib fi hadza du'a ini atau fi du'a fa innahu qadima nida rabb wasti'anati. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya bagusnya doa atau susunan doa di dalam hadis ini terkait dengan susunan doa. Pertama didahului dengan nida, ya, nida rabb, memanggil Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongannya. Karena di sini didahului dengan Allahumma, ya Allah. Ini kan memanggil Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya, kita memanggil Allah dan juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma al-i'tiraf bidzambi, yang kedua menyebutkan dosa-dosanya. Maka di sini disebutkan inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk hamba, ya, termasuk orang yang menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang sangat banyak. Jadi dengan pengakuan bahwasanya dia itu orang yang banyak dosanya. Karena kita tahu dengan hadis yang lain, yaitu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti dia melakukan kesalahan, ya, tidak lepas dari sebuah kesalahan, sebuah dosa. Bahkan khata' itu sighah mubalaghah, artinya banyak kesalahannya. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, orang yang berbuat dosa, ya, sebaik-baik mereka adalah yang bertaubat kepada Allah. Nah, di sini terkait dengan hadis yang ana sebutkan, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Nah, di sini pengakuan tentang dosanya. Zulman katsira, dengan dosa-dosa yang banyak. Lalu dilanjutkan dengan, ya, al-iqrar bitauhid lillah, yaitu mengikrarkan dengan adanya tauhid, ya, itu al-i'tiraf bihi aqrab ila mahwau tsumma al-iqrar bitauhid. Jadi dia mengikrarkan dengan tauhid. Di sini disebutkan wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa hamba kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah, di sini kan terkait dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengakui bahwasanya hanya Allah yang Maha Satu yang bisa mengampuni hambanya. Tidak ada makhluk yang lain yang bisa mengampuni hamba tersebut. Ya, karena terkait dengan al-maghfirah, dan hanya Allah lah yang memiliki, ya, sifat al-ghafur, itu Maha Pengampun, dan itu termasuk nama Allah yang indah. Faghfirli maghfiratan min indik. Baru setelah itu, setelah kita menyebutkan tentang Allahumma, panggilan kepada Allah, lalu mengakui kesalahan-kesalahannya dan juga mengakui tauhid, ya, bahwasanya hanya Allah yang Maha Satu yang bisa mengampuni. Baru setelah itu meminta, ya, meminta ini termasuk adab, ya, meminta. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya, itu dengan ampunan yang ada di sisimu. Selain minta ampun dan juga minta rahmah, warhamni, ya, warhamni, dan rahmatilah aku. Ya, sayangilah aku. Di sini rahmah, kasih sayang. Innaka antal ghafur rahim. Setelah itu, ya,
menyebutkan tentang nama-nama Allah, ya, nama-nama dan sifat Allah, yaitu innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi ada permintaan, ada penyebutan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Ghafur Ar-Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Ya, maka kalau kita meminta ampun pada Allah, ya dengan mengucapkan misalkan ya Ghafur, ya wahai Allah yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Nah seperti itu, ada penyebutan nama, kemudian setelah itu dia meminta. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan walillahil asma'al husna, walillahil asma'il husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi sini menyebutkan nama Allah Al-Ghafur, kemudian meminta, ya fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama itu, yaitu dengan meminta misalkan ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah yang pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ada keterkaitan dengan Al-Ghafur dan juga ighfirli, ya maha pengampun, kemudian ighfirli itu permintaan, kita minta sama Allah, yaitu ampunan. Dan selain itu juga terkait dengan hadis ini, bahwasanya kita tahu semua idz alima anna sholata mutinul ijabah fa talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahtara lahu doa li hadzal maqam al karim. Ya, diketahui bahwasanya di dalam salat itu termasuk saat-saat berpotensi doa-doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu-waktu yang diijabahi. Maka Nabi mengajarkan pada kita untuk berdoa ketika di dalam sholat, untuk memilih doa-doa yang disyariatkan. Dan terkait dengan doa tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, la'allal aula ayyakuna mutinu hadzal du'a fi sujud aw ba'da tasyahud fa innahuma al-mawdi'ani alladhani amarna bihima bid-du'a. Nah, terkait dengan waktunya, kapan kita bisa mengucapkan doa tadi, ada dua waktu yang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Al-Hilali. Yang pertama adalah ketika sujud. Ketika sujud, kenapa? Karena waktu sujud itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, wa amma sujudu fajtahidu fihi bid-du'a. Yang artinya adalah, adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid fakthiru fiha du'a. Ya. Untuk paling dekat antara Allah dengan hambanya, yaitu ketika di waktu sujud. Fakthiru fiha du'a, dan perbanyaklah doa di dalamnya. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, ini sini kita bisa memanjatkan doa ini di waktu sujud juga enggak masalah. Begitu pula wa qala fit tasyahud, dibaca ketika tasyahud akhir, ya, saat tasyahud akhir. Karena Nabi SAW juga menyebutkan wa yatakhayyar ba'da dzalika minal mas'alah ad-du'a ma syaa. Dan hendaklah, ya, setelah itu, setelah tasyahud akhir, yaitu dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, masya'a, yang dia kehendaki. Dan ini bisa dilakukan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Ya, kenapa di sini dua waktu? Karena memang di dalam hadisnya itu kan umum. Ya, allamani du'aan ad'u bihi fi sholati. Ini dalam hadis yang umum. Bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepadaku, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq, supaya aku bisa berdoa dengan doa ini fi sholati, di dalam sholatku. Ya, di dalam sholatku. Dan Nabi tidak menyebutkan apakah itu di waktu sujud ataukah setelah tasyahud, setelah tasyahud sebelum salam. Ya, maka di sini kita bisa melakukan dua-duanya, enggak masalah. Waktu sujud kita baca, sebelum salam pun kita baca. Ya.
itu nggak masalah juga. Atau milih salah satu di waktu sujud, ya setelah itu sebelum salam ya nggak perlu dibaca lagi. Atau di waktu sujud tidak membacanya, dan setelah tahiyat akhir sebelum salam, nah saat itu kita bisa membacanya, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat ini di dalam sholat. Ya, dan ini yang amalan yang bagus yang selayaknya kita baca di dalam sholat, ya, baik ini sholat 5 waktu, ya, baik dalam sholat 5 waktu maupun dalam sholat-sholat sunnah yang lain, baik sholat duha, sholat malam, sholat witir, sholat rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tapi itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta rahmatnya di dalam sholat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.